Microgreen yang sekarang lagi viral di beberapa tempat dan banyak peminatnya. Baik, kita bersama saya ada Mbak Ida ya, yang selaku pengelola di sini. Boleh diceritakan dulu Mbak, Mbak tempatnya ini di mana lokasinya? Jadi ini lokasinya ada di Jalan Kaliurang, KM 19, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Ya, di sini kita sedang melihat Microgreen dan melihat teknisnya, dan nanti kita akan cerita tentang yang lain-lainnya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak bagaimana pembuatan Microgreen ini? Ya, jadi Microgreen ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan tanaman hidroponik. Bedanya adalah Microgreen ini dipanen di usia antara 7 sampai 14 hari. Gitu. Jadi masih mikro ya, makanya itu disebut Microgreen gitu. Nah, ini untuk budidaya sendiri sama. Yang pertama ada tahap penyemaian. Ada tahap persemaian, itu kita menggunakan media hidroponik yaitu rock wool. Kita menggunakan rock wool. Nah, seperti ini rock woolnya. Ya. Kita menggunakan rock wool yang akan dibasahi terlebih dahulu sebelum dilakukan penyemaian. Nah, untuk pembahasannya sendiri kita menggunakan campuran air dan PPT hormonik dengan dosis 2 ml per liter gitu. Kemudian nanti dibasahi rock woolnya hingga jenuh. Nah, kemudian setelah itu kita semai. Kita semai benihnya itu menyebar di permukaan rock wool. Oke, disebar ya, begitu. Secukupnya sampai menutupi seluruh permukaan. Nah, kemudian setelah itu kita simpan di tempat gelap selama 2 malam. Tujuannya untuk merangsang proses perkecambahan. Kemudian setelah 2 malam kita keluarkan di rak sebelah sini. Nah, itu sekitar 2 hari. 2 hari supaya dia muncul daun, muncul akar, kemudian baru kita pindahkan ke meja ini gitu. Nah, stepnya sampai panen di hari ke-7. 7 hari setelah semai itu udah bisa panen. Dan cara panennya pun mudah gitu. Tinggal digunting saja, terus siap dikonsumsi. Jadi gunting tanaman ini ya, yang bibitnya itu benar-benar dikonsumsi. Ada berapa jenis yang ada di sini, Mbak? Kalau di sini kita ada 6 jenis. Yang pertama ada selada merah, selada hijau, bayam merah, ini seperti ini. Gitu. Kemudian ada bayam hijau seperti itu. Seledri, kemudian ada sawi. Kemudian tadi kan pakainya rock wool ini adalah hormonik ya di awal ya. Nah, kemudian untuk perawatannya pakainya apa, Mbak? Nah, untuk perawatannya kita pakai POC NASA. Nah, caranya seperti apa? Jadi POC NASA ini kita gunakan untuk penyiraman. Penyiraman setiap hari, yaitu disiram di antara rock woolnya ini, Pak. Jadi di antaranya begitu di sini. Supaya di sini. rock woolnya basah, itu kita campuran air dengan POC NASA dengan dosis 2 ml per liter. Nggak pakai semprot ya? Tidak pakai. Jadi cuma diberikan di sela-selanya, airnya di sela-sela begitu. Ya, kemudian ini rata-rata Mbak memproduksi berapa rock wool atau berapa tempat ini nih? Ini hitungannya pack ya untuk satu rock wool. Nah, itu kira-kira sehari itu 90 sampai 100 pack. Tergantung pesanan. Betul. Jadi termasuk pesanan. Hari ini kita juga jualnya juga 100 pack per hari. 90 tergantung pesanan. Betul. Baik, kalau boleh tahu nih Mbak, ini harga satu rock wool ini atau satu pack ya? Ini berapa? Kalau satu pack yang sudah siap panen itu berkisar antara 15.000. 15.000. Oh, itu packnya seperti itu ya? Ya, itu. Ini adalah seperti ini. Ya. Ini adalah packingnya tanaman Microgreen dengan seperti ini. Boleh tahu harganya berapa? 15.000. Harga per packnya adalah 15.000. Ya. Kemudian selain yang ini biasanya mereka ini makan sayuran Microgreen ini, alasannya kenapa ya Mbak, kalau boleh tahu Mbak? Jadi ada beberapa keunggulan antara Microgreen dengan sayuran biasa. Yang pertama, Microgreen ini nutrisinya 9 kali lebih banyak daripada sayuran biasa. Kemudian dia teksturnya renyah. Kemudian dia cocok untuk yang tidak suka sayur. Kemudian untuk anak kecil. Nah, ini juga cocok untuk konsumsi dalam bentuk salad, terus kemudian sandwich ataupun di jus. Gitu ya. Jadi bisa bisa salad yang dalam bentuk segar ataupun di jus ya. Betul. Bagi yang tidak suka sayur, anak-anak, dan mungkin di jus tadi ya, yang supaya baunya berbeda kan, yang antara yang masih kecil dengan yang sudah tanaman gede, misalnya seledri misalnya begitu kan, baunya agak menyengat kalau sudah besar ya, tapi kalau masih kecil nggak terlalu menyengat ya. Baik, ini tadi ada beberapa jenis, perlakuannya kira-kira sama ya Mbak ya? Sama. Baik yang di awal pembenihannya maupun di perawatannya? Ya, sama. Ya, kita lihat tadi ada yang memakai hormonik dan yang tidak memakai hormonik, ada perbedaannya ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Ida?
Jadi kemarin kita sempat melakukan riset kecil-kecilan gitu antara yang menggunakan hormonik dan juga tidak gitu. Karena hormonik ini sendiri kan dia mengandung zat perangsang tumbuh ya seperti auksin, gibberellin, sitokinin yang dia bisa memacu perkecambahan khususnya untuk pertumbuhan akar dan daun gitu. Nah, kemarin yang kita pakaikan hormonik itu bisa tumbuh dengan seragam dan juga sangat tumbuhnya tuh semuanya sama gitu. Merata gitu ya. Merata. Tingginya juga merata. Betul, sepertinya ya. Itu berapa hari Mbak umurnya? Kalau itu 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari sudah ada perbedaan. Gitu. Tanaman yang dipakai? Tanaman yang dipakai bayam merah dan juga ada tadi bayam hijau. Bayam merah dan bayam hijau. Ya. Oke. Kita lihat tadi yang perbedaannya yang tidak memakai hormonik ataupun yang memakai hormonik sangat nyata ya di hari ketiga ya udah nyampaknya berbeda ya. Nah, kira-kira itu bisa dijual nggak Mbak yang tidak pakai hormonik? Oke, kalau untuk yang tidak pakai hormonik kan pertumbuhannya itu tidak seragam ya, tidak seragam dan banyak benih-benih yang tidak tumbuh bahkan gitu. Jadi jarang-jarang, tidak padat seperti ini. Oh gitu. Tidak rapat seperti ini. Nah itu nanti tidak bisa dijual lagi. Jadi harus kita eliminasi dan ya itu nanti ganti yang baru ya. ganti yang baru. Jadi kita akan rugi kalau dijual kurang lebih ya 15.000 lah kira-kira kalau satu satu paket ini satu rockwool ini ya satu pack itu. Baik, kemudian apa tadi? Kalau dalam satu skala produksi ini, mungkin dari 100 ini, kira-kira kalau ada yang rusak, kira-kira berapa rockwool atau berapa pack yang rusak, Mbak, kira-kira? Jadi kalau misalnya dari untuk semaian kita 15 pack, itu kira-kira ada 2 pack yang tidak bisa kita jual gitu. Jadi sekitar 13/15 ya. 3/15, jadi dari 15 pack yang kemungkinan gagal kalau kita pakai NASA adalah 3 pack. Jadi 3/15. Kalau kita tidak menggunakan teknologi NASA ini ya, maka kemungkinan besar produk-produk yang tidak digunakan tadi pada tanaman mikro ini, maka kemungkinan besar akan gagal ataupun tidak bisa dijual karena tidak merata dan ukurannya terlalu kecil. Kita tanya kepada Mbak Ida, Mbak Ida mungkin ada saran ataupun pesan kepada teman-teman yang barangkali berminat untuk bermain di microgreen ini, silakan Mbak Ida. Baik. Microgreen ini sangat mudah ya bagi ibu-ibu yang tidak punya lahan luas. Ini bisa dibudidayakan dengan mudah dan kemudian panennya mudah, manfaatnya besar gitu. Pasarnya juga besar ya? Iya betul. Nah terlebih lagi ketika kita menggunakan PPT hormonik dan POC NASA, itu pertumbuhan akan sangat baik, seragam dan juga nanti terasa manfaatnya.